Halo teman-teman, selamat datang kembali di Kampus IT. Baik teman-teman, untuk video kali ini kita masih melanjutkan modul student kita, yang mana pada video sebelumnya kita sudah berhasil menampilkan data student kita. Nah, untuk video kali ini kita akan fokus ke bagaimana menyimpan data student kita melalui web backend kita. Ya, jadi nanti ada user yang mengentrikan data student itu melalui web kita dan datanya nanti itu akan masuk ke dalam database MySQL kita. Jadi tidak menyisipkan datanya ke database MySQL kita, melainkan disisipkan melalui web backend kita ini. Nah, seperti apa? Jadi ini sebenarnya untuk melengkapi fitur CRUD ya. Jadi selain ada untuk menampilkan data, dalam fitur CRUD itu juga ada untuk menambahkan data, kemudian mengubah data, dan juga menghapus data. Nah, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu menambahkan data melalui web backend kita ini. Nah, jadi ada hal yang nantinya memang perlu kita lakukan sebelum kita membuat perintah untuk menambahkan data. Ya, jadi yang perlu kita siapkan di awal itu adalah membuat formnya terlebih dahulu. Oke, jadi kita akan menyiapkan form agar user bisa mengentrikan data studentnya. Jadi kita siapkan dulu form, kemudian nanti barulah kita buat fungsi untuk menyimpan data tersebut. Oke, kita akan masuk ke bagian yang pertama ya. Jadi untuk video ini sebenarnya kita akan fokus untuk membuat formnya dulu saja atau formulirnya. Kemudian di video berikutnya baru kita lanjutkan untuk membuat actionnya gitu ya. Atau fungsi untuk menyimpan datanya ke dalam database MySQL kita. Oke, jadi untuk saat ini kita akan buat formulirnya terlebih dahulu di dalam web backend kita ini. Oke, jadi kita langsung masuk saja ke tutorialnya. Jadi yang pertama perlu kita siapkan di sini adalah mungkin nanti teman-teman bisa masuk ke halaman student.blade-nya di view ya. Jadi silakan buka directory view kemudian masuk ke student.blade-nya. Nah, di dalam student.blade itu kita sudah punya tombol di sana ya. Ini sesuai dengan layouting kita sebelumnya atau desain kita sebelumnya. Nah, jadi di sini kita sudah punya tombol, namun tombol ini atau button ini masih belum mempunyai action ya. Jadi belum bisa mengirimkan permintaan atau request di sini. Ya, jadi masih dalam bentuk hash. Nah, kita akan kelola dulu untuk bagian hyperlinknya di sini. Nah, ini kan masih dalam bentuk hash. Ini kita ganti saja dengan request yang lain. Misalkan ketika saya klik tombol ini, maka nanti dia akan dialihkan ke halaman formulir atau ke halaman form. Nah, itu caranya gimana? Jadi di sini kita akan buat dulu untuk URL-nya ya, URL bagian belakangnya ini. Jadi misalkan di sini nanti ada student, entah nanti student apa misalkan student add atau bisa juga nanti student form gitu ya. Nah, jadi ketika ada request student slash form, maka nanti dia masuk ke halaman formulirnya. Jadi seperti itu ya. Oke, jadi konsepnya seperti itu. Oke, kita akan kelola di bagian hyperlinknya dulu di sini. Saya buat seperti ini ya. Saya akan buat slice student. Oke, jadi ketika kita klik button ini, jadi dia tetap akan menyisipkan student di sini di query stringnya ini ya, di bagian URL-nya ini masih menyisipkan student, dan kita tambahkan lagi untuk bagian berikutnya form saja ya, karena ini kan untuk menampilkan formulir, jadi slice form. Nah, kalau saya save, kalau misalkan saya reload dulu ya, oke, ini hash-nya kita buang aja dulu. Oke, jadi seperti ini ya, slide student, kita ada di halaman student. Jadi misalkan kalau saya klik button ini, maka dia akan mengirimkan request student slash form. Nah, ini masih not found ya, karena kita belum daftarkan di bagian routingnya. Oke, jadi kita perlu masuk dulu ke routingnya untuk mendaftarkan URL ini, slash student slash form ini. Ya, jadi kita bisa masuk ke web.php-nya. Nah, kita akan tambahkan di dalam yang middleware-nya out ini ya. Nah, kita akan tambahkan di sini. Jadi saya akan buat route lagi, metodenya get. Kenapa menggunakan metode get? Karena ini masih melakukan pemindahan halaman. Jadi dia cuma berganti halaman saja ya. Jadi kita hanya perlu menggunakan metode get di sini atau proses redirect gitu. Oke. Di sini requestnya adalah slice student, kemudian slice form. Nah, ini disesuaikan dengan
yang ada di hyperlink tombol tadi yang di sini ya, slash student slash form. Nah, di sini juga yang kita daftarkan harus sesuai, yaitu slash student slash form. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita di sini saya masih menggunakan nav controller saja supaya tidak terlalu banyak, tapi alangkah lebih rapinya nanti kalau misalkan kalian mau buat controller sendiri ya, itu juga bisa nanti. Nah, saya gunakan yang sudah ada saja yaitu nav controller karena di sini user juga ada di sini ya. Jadi memang sudah semua bisa ditangani di sini. Oke, konsepnya seperti itu saja karena hanya untuk tujuan pembelajaran jadi tidak masalah ya. Oke, jadi nanti kita arahkan. Jadi ketika ada request slash student slash form, maka nanti web kita akan masuk ke dalam controller yang namanya nav controller dan dia nanti akan mencari metode. Mungkin di sini saya buat nama metodenya adalah form student. Form student. Nah, seperti ini. Ya. Jadi ketika ada request slash student slash form di URL ini, maka nanti dia akan masuk ke dalam nav controller, yang mana nav controller itu adalah yang ini ya, file ini, file controller kita, dan nanti dia akan mencari metode yang namanya form student. Nah, yang ini ya. Jadi nama metodenya adalah form student. Nah, ini bebas. Sebenarnya ini juga bebas kalian tentukan ya, sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Ini juga bebas nama metodenya atau nama metodenya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian di sini tadi ya, jadi di nav controller dia akan masuk, dia akan mencari metode yang namanya form student. Nah, di sini kan belum ada ya metodenya. Nah, kita buat dulu satu buah metode di bawah metode student ini atau di bawah function student. Saya akan buat public. Oke, sorry. Kita akan buat public function. Kemudian nama functionnya adalah form student. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa kurung buka dan tutup. Saya enter di sini kurung buka dan tutup ya, kurung hafal. Oke, jadi seperti ini. Nah, di sini saya buat return string dulu ya, hello misalkan. Nah, seperti ini dulu. Kita pastikan ini tidak terjadi kesalahan. Oke, saya reload dulu ya. Oke, ini hello ya, dia menampilkan hello. Jadi ini sudah aman. Oke, jadi misalkan kalau saya reload, ketika saya klik tombol tambah, dia akan requestnya ke sini, ke student slash form. Yang mana student slash form ini sudah terdaftar di dalam routing kita. Ya, nah ini dia student form. Kalau sudah terdaftar ini artinya bisa dieksekusi ya, tidak ada kendala. Asalkan nanti nama controllernya dan nama controllernya sudah tepat, ada ya, controllernya itu ada dan metodenya juga ada di dalam file controllernya. Seperti itu syaratnya. Oke, kalau sudah seperti ini, dia akan mengeksekusi function yang namanya form student. Nah, yang ini ya. Nah, dan di sini tindakan yang dilakukan oleh fungsi ini adalah menampilkan atau mengembalikan string hello. Nah, jadi di sini sesuai sudah hello. Nah, tapi kita tidak ingin menampilkan hello ya. Nah, kita ingin menampilkan formnya. Oke, jadi tekniknya saya akan buat dia melakukan return ke view ya. Jadi kita mau nanti membuat formnya itu di layer view-nya. Nah, di sini di view-nya ini ya, kita buat dalam bentuk HTML atau struktur HTML nantinya. Nah, jadi ketika fungsi ini dieksekusi, maka nanti dia akan menampilkan file view yang kita daftarkan di sini ya. Jadi view-nya, nama view-nya nanti saya buat saja di sini adalah form student. Nah, seperti ini. Kita save. Nah, ini nanti masih error ya, masih ada kesalahan. Oke, kesalahannya di sini karena view yang namanya form student itu tidak ditemukan. Jadi kalau kita lihat di layer view, nama form student itu tidak ada, yang ada student.blade. Nah, sehingga kita tambahkan dulu, klik di bagian directory view-nya, klik kanan, kemudian kita pilih new file, kemudian kita buat nama filenya sesuai dengan yang ada di sini, yaitu form student. Nah, misalkan di sini form student dengan format yang sesuai dengan yang diminta oleh Laravel, yaitu ditambah dengan titik blade titik php. Kita enter saja. Oke, ini adalah halaman view kita. Sehingga kalau misalkan ini saya reload, nah ini sudah tidak terjadi kesalahan.
Cuma di sini untuk navigasi kirinya itu tidak tampil ya. Harusnya kan kita mau navigasi sebelah kiri ini tampil. Oke, jadi karena di web backend kita ini menggunakan konsep inheritance ya, template inheritance, sehingga kita harus menggunakan konsep template inheritance juga di bagian view form student ini. Oke, jadi sama dengan yang lain ya. Jadi nanti kalian perlu menyisipkan extend, section, section title-nya, section kontennya juga gitu ya. Nah, kita buat formatnya sama saja. Jadi yang pertama itu adalah extend. Nah, di sini yang saya extend itu adalah file layout. Sorry, ini nama filenya adalah layouts, ada S-nya ya ini. Kemudian di dalam layouts itu ada file namanya app.blade. Nah, tinggal kita boleh pakai titik, boleh pakai slash ya. Di sini kita buat app. Nah, kemudian yang kedua ini adalah section. Section untuk title-nya. Oke. Misalnya ini section untuk kontennya, kita buat section untuk title-nya. Di sini ada parameter title ya. Kemudian yang kedua ini adalah judul yang mau kita tampilkan di bagian tab-nya ini nanti. Misalkan di sini yang mau saya tampilkan adalah form student. Nah, seperti ini saja. Kemudian section kontennya ya. Nah, ini dia section kontennya. Jadi untuk menampilkan konten, namanya juga kita samakan dengan yang lain ya. Namanya adalah konten. Nah, ini dia kontennya. Konten, kenapa harus namanya sama? Karena kita mau menyesuaikan dengan yang ada di sini. Nah, di app.blade ini kan kita menyisipkan namanya itu adalah konten di sini ya. Jadi kalau misalkan kontennya mau diubah, ya di sini harus diubah juga, dan nanti di semua file-file child-nya ini juga harus diubah. Jadi bukan lagi konten, entah apa nanti misalkan. Oke, kalau sudah kita save dulu, kita reload. Nah, saya akan klik lagi tombol ini. Nah, di sini sudah, oke sebentar. Undefined variable key. Nah, di sini ada kendala karena kalau kita perhatikan ya, kita perhatikan di bagian controller kita, di nav controller.php kita, ketika saya ingin berpindah ke halaman, saya mengirimkan sebuah key yang namanya key, kemudian value-nya adalah misalkan di sini sesuai dengan menu yang kita pilih ya. Nah, di sini ternyata di bagian student saya tidak mengirimkan key dan value-nya. Saya tidak mengirimkan key dan value-nya. Nah, sehingga yang ditangkap di app.blade-nya dia tidak tahu key ini apa karena tidak ada yang dikirimkan. Ya. Nah, ini kan kita tidak ada mengirimkan key di sini, kosongan ya. Sedangkan yang ini ada key yang dikirimkan, yang ini juga ada key yang dikirimkan. Nah, yang atas juga ada untuk home ya. Yang tidak ada itu cuma form student saja, key-nya tidak ada yang dikirimkan. Nah, sehingga di sini dia sulit membaca ini key ini apa, tidak ada nilainya gitu ya. Nah, sekarang kita buat saja di sini mungkin kita bisa tambahkan key-nya. Oke, jadi saya buat koma, formatnya sama dengan yang atas. Namanya adalah key, nama key-nya itu adalah key ya, saya buat di sini. Kemudian value-nya itu, jadi saya mau ketika saya dialihkan ke halaman formulir yang menu yang aktif itu adalah menu student ya, karena saya kan mau menambahkan data student. Nah, saya maunya seperti itu. Jadi yang saya ambil key-nya di sini adalah key student ya, sesuai dengan yang ini, dengan yang di function student ini. Oke, kita pilih saja student. Nah, seperti ini. Oke, kita save dulu, kita reload lagi. Saya akan pilih atau saya klik tombolnya. Nah, ini udah berhasil. Ya, jadi ketika saya klik tombol ini, nah di sini kan dia sudah beralih ke halaman student/form. Dan yang di menu ini yang diaktifkan adalah yang student karena memang tujuannya saya ingin menambahkan data student. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita langsung masuk ke form student.blade-nya di bagian view. Nah, di sini kita langsung masuk saja ke pembuatan formnya ya. Nah, mungkin nanti saya akan copy paste ya biar cepat. Beberapa atribut yang saya gunakan dan tag-tagnya itu sepertinya sudah tersedia di Bootstrap 4.3 yang saya gunakan. Nanti kalian bisa klik saja form, kemudian enter. Nah, di sini ada formnya, ada banyak ya. Oke, karena saya sudah ingat gitu, mungkin nanti yang tidak ingat saya coba lihat-lihat lagi ya. Oke, kemungkinan saya ingat untuk
elemen-elemen form, elemen-elemen HTML form ini. Oke, kita langsung masuk saja. Yang pertama, kita langsung buat formnya dulu ya. Jadi kalau mau buat form itu ya diawali dengan form. Nah ini, seperti ini. Jadi form, saya tidak akan bungkus form ini dengan apapun karena di bagian app.blade-nya ini sudah dibungkus dengan card body. Ya, jadi tidak perlu. Langsung saja saya buat form, atau nanti kalau yang ada mau dibungkus boleh, silakan, tidak masalah ya. Oke, ini kita kosongkan dulu untuk actionnya. Selain ada atribut action, nanti juga ada atribut method ya di sini ya. Nah, kemudian nanti kita bisa menambahkan kelas di sini ya. Misalkan kelas kita mau memberi batas atas, kemudian batas bawah ya. Ini boleh. Misalkan saya mau batas atasnya saya set 2 dulu, batas bawahnya saya set 2 juga. Oke, tadi misalkan kalau memang masih perlu dikasih batas lagi, tinggal kita naikkan jadi 4. Seperti itu. Nah, kemudian kita buat div kelas, nama kelasnya itu adalah form group ya. Seperti ini, nama kelasnya adalah form group. Kemudian di dalamnya saya tambahkan label. Untuk atribut for ini tidak saya butuhkan, jadi saya hapus saja. Misalkan di sini adalah name ya. Jadi ini saya sesuaikan dengan nomor induk mahasiswa. Nah, jadi ini saya sesuaikan dengan yang ada di dalam tabel student ya. Jadi kalau kita buka tabel student, di situ ada strukturnya. Kita akan membuat elemen untuk name, nama, gender, jurusan, dan keahlian. Ya, jadi ada 5 komponen ini nantinya yang akan kita masukkan, yang akan kita buat dalam bentuk formulir ya. Oke. Kemudian di bawahnya saya butuh input yang tipenya itu adalah number ya, karena ini adalah name itu adalah inputannya ya berupa angka. ID tidak saya perlukan, name-nya saya isi dengan name ya, langsung saya isi saja. Kemudian yang paling penting adalah kelas, karena kita sudah menggunakan Bootstrap ya. Jadi di sini form group ini kelas yang ada di Bootstrap juga. Nah ini nanti kalau tidak salah saya form control namanya. Nah, seperti ini. Kita coba reload dulu ya untuk memastikan ini tidak salah. Nah seperti ini. Oke, kalau misalkan terlalu panjang, nah ini sebenarnya teman-teman bisa di bagian form grupnya ditambahkan kelas width-nya itu. Jadi lebarnya bisa 25%, bisa 50%, kemudian nanti bisa 75 dan 100%. Ya, kalau misalkan kita buat width-nya 50%, nah dia nanti sebatas ini saja. Jadi setengahnya ya, setengah cut body-nya ini ya. Jadi seperti itu. Oke, tapi saya tidak menggunakan. Nah, ini fleksibel nanti kalau teman-teman mau menggunakan silahkan. Oke, kemudian di sini biasanya kita perlu yang namanya placeholder ya. Oke, placeholdernya misalkan masukkan. Nah, ini saya copy paste saja ya biar cepat mungkin. Atau nanti mau menggunakan kata yang lain tidak masalah ya, karena ini cuma ditampilkan di dalam text box-nya seperti ini. Oke, kemudian yang kedua. Nah, yang kedua ini adalah nama mahasiswanya ya. Nah, ini saya copy aja ya. Jadi div form group, jadi div buka sampai div tutupnya ini di dalam form. Ingat ya, di dalam form ini saya copy aja. Kita copy. Oke, copy paste-nya kayak gini aja ya. Jadi kita blok dulu dari div buka sampai div tutup. Kita tekan Alt Shift panah bawah. Nah, seperti ini saja. Atau mau di copy paste juga bisa. Oke. Jadi tinggal kalau mau di copy paste ya mulai dari div buka sampai dengan div tutup yang ini ya, tinggal copy, nanti kalian enter, tinggal di paste atau ditempel. Nah, gampang. Oke, kemudian yang berikutnya adalah nama mahasiswa misalkan. Nah, ini nama mahasiswa, tipenya bukan number lagi tapi teks ya. Kemudian name-nya di sini saya buat nama, kemudian ini masih sama ya. Kemudian placeholder-nya kita ganti jadi nama mahasiswa. Boleh menggunakan yang lain, misalkan masukkan nama mahasiswa. Nah, ini fleksibel lah ya. Nah, di sini masukkan name, di sini kita buat masukkan nama mahasiswa misalkan. Oke, seperti itu. Kita coba reload dulu. Kita pastikan aman ini. Oke, aman ya. Yang kedua juga aman. Sebentar, yang ini juga aman. Oke, jadi kalau number itu biasanya dia ada panah atas, panah bawah ini ya. Nah, kalau teks itu tidak ada. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Kita punya gender ya, kalau tidak salah. Nah, untuk gender ini kita akan buat labelnya terlebih dahulu. Ya, jadi untuk gender itu saya akan buat labelnya terlebih dahulu di sini. For-nya saya tidak perlu.
labelnya kita buat gender. Kemudian di bawahnya kita akan buat input radio, tapi kita bungkus pakai form check ya. Jadi saya buat div dot form check ya, karena ini adalah radio button ya, yang tipenya itu harus di checklist gitu. Oke, seperti ini kita enter saja. Nah, jadi di dalamnya ada input, input dot, radio ya, saya lupa ini input radio. Bisa tidak? Oke. Oh, ini kelas radio nggak bisa ya. Oke, jadi atau kita, nah ini kita ini aja lah ya, kita ubah. Input type-nya itu adalah radio. Nah, seperti ini. Kelasnya ya, jadi bukan kelasnya yang radio, tapi input type-nya. Nah, kemudian untuk kelasnya itu adalah apa ini ya? Form check input kalau nggak salah saya. Nah, ini dia. Kelasnya adalah kelas form check input. Kemudian value-nya, jadi nanti kita akan mengirimkan value. Nah, misalkan yang dikirimkan untuk yang pertama ini adalah laki-laki misalkan, atau pria gitu, itu juga boleh ya. Nah, seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah name-nya. Nah, name-nya apa misalkan gender gitu ya, karena ini gender. Oke, seperti ini. Nah, kemudian nanti kita perlu menambahkan label lagi ya. Label ini untuk keterangan yang ditampilkan di halamannya ya. Jadi kalau cuma seperti ini cuma radio button aja. Nah, jadi tidak ada keterangan di sini ini apa sih gitu ya. Nah, sehingga nanti kita butuh di sini ini menunjukkan bahwa yang kalian pilih itu adalah laki-laki. Oke, kita reload lagi. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah tinggal kita copy paste aja. Jadi yang di copy paste itu nanti adalah dari form check-nya. Ya, jadi form check buka sampai div tutup ini. Div form check buka sampai div tutup untuk form check. Kita copy aja, Ctrl C, kemudian di enter, kemudian di paste. Nah, atau dengan cara saya tadi ya, yang Alt shift panah bawah tapi di blok dulu, itu juga bisa. Oke, yang atas laki-laki artinya yang bawah ini value-nya yang dikirimkan adalah perempuan. Nah, boleh pakai wanita, pria wanita ya, seperti itu bebas. Ini bebas. Oke, name-nya gender masih tetap. Kalau name-nya ini beda, berarti nanti dua-duanya bisa dicentang ya. Perempuan misalkan. Oke. Jadi kalau misalkan saya reload, nah ini perempuan. Jadi ini cuma bisa dipilih salah satu. Kecuali di sini name-nya beda ya. Misalkan name yang kedua ini. Nah, ini beda. Nah, kalau name-nya beda, ini dua-duanya bisa dicentang. Nah, seperti ini ya. Jadi kita pastikan name-nya itu harus sama. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini yang bagian gendernya. Saya pikir bagian gender ini seperti ini dulu saja. Oke, kita masuk ke bagian berikutnya. Di bagian berikutnya ini kita nanti akan membuat apa lagi ya? Prodi atau jurusan ini saya lupa. Oke, ada jurusan ya. Oke, jurusan. Oke, ini kita reload dulu. Ini harusnya salah satu. Ya, betul. Kita langsung lanjut ke bagian jurusan. Di sini seperti biasa, saya akan menggunakan jurusan ini, nanti kita menggunakan apa ya namanya? Select option ya. Jadi kita gunakan select option. Nah, kita akan buat form groupnya dulu ya. Seperti yang atas ini. Saya akan buat div form strip group. Oke, seperti ini. Di dalamnya itu nanti ada select option. Jadi nanti yang pertama itu adalah select, tapi sebelum itu kita tambahkan labelnya dulu ya. Label, kemudian atribut boleh kita hapus. Oke, sorry. Oke, namanya di sini adalah jurusan. Nah, boleh jurusan, boleh prodi ya, bebas ini. Atau departemen juga boleh misalkan. Oke, kita buat select-nya, select ID tidak saya butuhkan. Untuk name-nya jangan sampai lupa, name-nya adalah jurusan. Saya buat lowercase semuanya. Oke, yang select-nya ini, oke sebentar, saya lupa ini, select-nya seperti ini ya. Oke, kemudian kita tambahkan option ya. Nah, option value, misalkan di sini kita buat pilih jurusan Anda, pilih jurusan aja lah ya, pilih jurusan. Nah, seperti ini. Kita coba reload dulu.
Oh ya, ini kelasnya belum saya tambahkan. Select name-nya jurusan. Di sini harusnya ada kelas untuk apa namanya? Kelasnya adalah form control kalau tidak salah saya. Kita coba dulu. Ya, bisa ya. Oke, jurusan. Oke, pilih jurusan. Oke, kemudian di sini pilih jurusan, berarti value-nya itu adalah 0. Oke, jadi misalkan kalau kita tidak memilih apapun, berarti nanti value yang dikirimkan ke tabel studentnya itu adalah 0, atau datanya yang dikirimkan itu adalah 0. Nah, ini saya menggunakan, jadi saya letakkan kursornya di sini ya, saya menggunakan Alt Shift panah bawah. Nah, ini untuk copy paste. Kemudian yang kedua, misalkan jurusannya informatika. Nah, yang ini kita ubah juga labelnya jadi informatika. Seperti ini. Oke, kemudian nanti ada sistem informasi, misalkan sistem informasi. Nah, di sini juga sistem informasi. Oke, seperti ini. Kita copy lagi ke bawah. Misalkan satu lagi lah ya. Di sini misalkan ada ilmu komputer. Nah, di sini juga kita buat ilmu komputer. Komputer. Oke, jadi ingat bahwasannya di sini yang dicetak berwarna putih itu yang ditampilkan di halaman atau di dokumen webnya yang ini. Jadi yang ditampilkan itu adalah yang putih-putih ini. Nah, yang putih-putih ini ya. Sedangkan yang dikirimkan ke database sebenarnya itu bukan yang ini ya, yang putih-putih ini, melainkan yang ada di dalam atribut value ini. Nah, ini. Jadi misalkan kalau yang kalian pilih misalkan informatika, tapi di sini misalkan 1 2 3, ya yang dikirim adalah 1 2 3. Jadi konsepnya seperti itu. Oke, seperti ini saja mungkin. Kelasnya sudah ada, form group, kemudian ini jurusan. Oke, sudah aman. Value-nya juga sudah ada ya di sini. Oke, kemudian yang berikutnya atau yang terakhir di sini adalah apa namanya, checkbox ya. Nah, checkbox ini kan konsepnya itu adalah array ya. Jadi kalau array itu bisa value yang kita pilih itu bisa lebih dari satu. Ya, namanya juga checkbox ya. Oke, jadi yang pertama kita lakukan adalah kalian nanti bisa membuat labelnya dulu. Jadi konsepnya sama dengan radio button ya. Labelnya dulu. Kita mau nampilkan ini label untuk apa ini, bidang keahlian misalkan, bidang keahlian. Nah, jadi mahasiswa punya bidang keahlian apa, misalkan seperti itu ya. Oke, kemudian kita menggunakan di form check di sini seperti ini. Di dalam form check ini udah pasti ada input yang tipenya. Nah, ini tipenya check ya. Kemudian kita punya name-nya itu adalah keahlian saja saya buat. Nah, ini penempatan atributnya bebas ya, mau di belakang atau di depan atau mau di mana urutan kedua ketiga tidak masalah, selama dia di dalam tag input. Oke, kemudian ada nama, keahlian, kemudian apa lagi di sini? Oke, yang dikirimkan adalah value-nya. Misalkan yang pertama ini bidangnya adalah web gitu aja. Atau web engineer. Web engineer tulisannya gimana? Engineer. Nah, seperti ini misalkan. Bidang web engineer. Kemudian kelasnya ya, ini kelasnya lupa. Kelasnya ini dia menggunakan form check input ya kalau nggak salah. Sama dengan yang atas, sama dengan yang di radio button. Nah, kemudian kita juga butuh labelnya ya untuk ditampilkan. Jadi kalau cuma seperti ini aja, jadi yang ditampilkan itu cuma input checknya aja gitu. Oh, ini kesalahan. Input type ini bukan check tapi checkbox. Oke, ini kebiasaan cek-cek gitu bacanya. Oke, seperti ini ya. Oke, sip. Cuma tidak, kalau misalkan kita centang, nah ini kan kita tidak tahu ini saya milih apa gitu ya. Makanya kita perlu menampilkan labelnya. Jadi label yang kita tampilkan adalah web engineer. Nah, ini saya ganti saja mungkin web ini aja. Mohon dikoreksi misalkan kalau spellnya tidak tepat ya. Oke, seperti ini. Nah, ini teman-teman, karena oke nanti itu saya akan jelaskan sesuatu. Kita copy paste lagi yang ini ya, div buka sampai div tutup. Untuk yang apa namanya, web engineer ini kita copy ke bawah lagi. Misalkan kita punya 3 bidang lah ya. Oke, bidang yang kedua ini misalkan apa? Database engineer misalkan. Database engineer misalkan. Nah, ini kita copy aja. Atau di sini saya buat database engineer. Nah, seperti ini. Kita copy lagi satu lagi mungkin. Jangan terlalu banyak juga ya.
Yang ketiga, bidang keahliannya, value-nya saya ubah. Misalkan apa ini? Eh, apa ya ini? Misalkan artificial intelligence. Misalkan. Intel, ini tulisannya gimana? Intelligence kayaknya. Nah, oke, seperti ini. Ini bebasnya mau bidang apa, kalian bebas nanti mau pakai bidang apa. Oke, ini saya copy paste aja. Artificial intelligence. Nah, oke, seperti ini. Kita copy di labelnya ya. Kita paste, jadi sesuai ya. Misalkan saya pilih web engineer, berarti nanti yang dikirimkan ke database adalah yang web engineer. Kalau misalkan saya pilih database engineer, yang dikirim adalah database engineer. Kalau yang saya pilih adalah artificial intelligence, atau saya cek yang dikirimkan yang ini. Gimana kalau misalkan saya memilih web engineer dan database engineer, berarti yang dikirimkan kedua-duanya. Seperti itu ya. Oke, kita coba reload dulu. Oke, seperti ini aman karena bisa dipilih lebih dari satu ya, walaupun di sini name-nya sama karena ciri khas daripada checkbox itu bisa dipilih lebih dari satu, sedangkan radio button itu tidak bisa. Nah, jadi karena bisa dipilih lebih dari satu, sehingga nanti bentuknya adalah collection ataupun list ataupun array. Jadi nilainya itu yang dimasukkan ke dalam database itu nanti lebih dari satu. Ya, sehingga di sini kita akan membuat variabelnya ini dalam bentuk array ya. Jadi saya akan menggunakan kurung siku buka dan tutup seperti ini. Begitu juga dengan yang di bagian bawahnya, yang untuk database engineer. Jadi ada kurung siku buka dan tutup ya di bagian attribute name, value keahlian ini. Oke, di sini juga sama. Oke, kurung buka dan tutup. Ya, karena bentuknya adalah array. Array itu bisa dipilih lebih dari satu. Gimana misalkan kalau ada yang pilih salah satu saja ya tidak masalah ya. Tidak masalah. Jadi kita sebenarnya menangani permasalahan kalau misalkan ada yang memilih lebih dari satu. Seperti itu. Oke, kita save dulu di sini. Kita coba reload, sudah berhasil. Tinggal mungkin bagian terakhir yang perlu kita tambahkan di sini adalah buttonnya ya. Jadi di sini saya akan buat div, kemudian ini pakai form group ya. Button itu sepertinya pakai form group. Nah, kemudian di dalamnya kita tambahkan input biasa, tipenya itu adalah submit ya. Kalau untuk form itu dia menggunakan submit. Kemudian saya sisipkan value-nya misalkan simpan. Value-nya ini yang ditampilkan ya. Kemudian kita butuh kelas, kita ambil kelas button primary aja seperti ini. Boleh menggunakan yang outline ya. Oke, ini sorry, ini ada button juga. Oke, button spasi button primary. Ini untuk kelas buttonnya, jadi bentuk daripada buttonnya dalam bentuk bootstrap, standarnya bootstrap. Button btn strip primary ini warnanya ya. Oke, seperti itu. Kita reload, nah jadinya seperti ini. Oke, ini terlalu dempet, mungkin saya perlu menambahkan di bagian pembungkusnya tombol submit kita ini. Saya akan tambahkan padding topnya 4 misalkan. Oke, nah seperti ini. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi ini adalah formulir yang sudah kita siapkan yang nantinya itu bisa digunakan untuk apa namanya entry data oleh user. Oke, jadi untuk sementara seperti ini dulu. Jadi untuk video kali ini kita lebih fokus ke bagaimana membuat formulirnya ya atau halaman formnya. Oke, jadi misalkan nanti ketika tombol simpan ini diklik, maka nanti dia akan mengirimkan apa namanya data-data yang kita isikan di setiap elemen yang ada di sini ya, di setiap apa namanya ini, di setiap text box, kemudian ada apa namanya radio button, kemudian select option. Nah, ini apa yang kita pilih di sini misalkan. Nah, itu akan disimpan gitu ya. Disimpan ke database. Nah, seperti ini misalkan. Oke, nah ini juga. Nah, ini kalau misalkan kita simpan, nah ini kan masih belum bisa ya, karena kita belum menambahkan actionnya juga belum, metode yang digunakan juga ini masih belum ada di sini. Oke, seperti itu. Yang pasti name-nya jangan sampai ketinggalan karena ini komponen yang paling penting ya. Jadi ini adalah variabel yang menampung apa yang kalian tuliskan di sini. Ya misalkan kalau kalian menuliskan nama mahasiswanya di sini Siti, maka maksudnya itu nama ini akan menampung nilai Siti. Nah, ini kalau dalam pemrograman basic itu seperti ini ya. Jadi kalau kalian punya variabel string nama, dia akan menyimpan value-nya itu si Siti. Nah, seperti ini. Jadi konsepnya itu seperti ini ya. Nah, jadi nama itu adalah seperti variabel. Nah, saya hapus lagi. Oke.
seperti itu ya. Kemudian ini ada ya name, nama, kemudian ini ada name-nya gender, di sini gender juga sudah tepat. Kemudian di bagian select option, name-nya atau variabel nama variabelnya adalah jurusan. Di bidang keahlian ada keahlian, keahlian, keahlian. Oke, kemudian di sini ada tombol simpan, sudah benar, tipenya submit, value-nya simpan, BTN, BTN primer. Oke, sudah tepat. Tinggal nanti mungkin di bagian proses selanjutnya mungkin kita perlu menyisipkan CSRV protection-nya. Oke, tapi itu nanti di video berikutnya ya. Nah, untuk saat ini sampai di sini dulu. Silahkan ini ya di apa namanya? Di stop. Oke. Kalau misalkan kelewatan, silahkan disimak kembali eh, setiap baris kodenya. Oke, sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan lagi di video berikutnya. Sampai jumpa dan terima kasih.